Karena fokus kita adalah percuma hari ini Bangka Belitung punya wisata yang indah tapi masyarakat masih sengsara. Percuma hari ini Bangka Belitung punya orang yang hebat tapi hari ini Bangka Belitung masih jauh dari kata sejahtera. Apakah BEM masih benar-benar menyuarakan kepentingan mahasiswa atau hanya menjalankan fungsi organisasi secara simbolis? Lebih ini ya, lebih mempertahankan posisinya sebagai pimpinan ya kan, Ya, benar. biar lebih nyaman untuk duduk di kursinya gitu kan. Bagaimana pertambangan timah di Bangka Belitung yang hari ini menjadi penopang utama ekonomi Bangka Belitung. Beliau disiram pakai menggunakan air keras dan juga beliau sudah memperjuangkan hak-hak beliau sampai ke Jakarta tapi tidak pernah ada respon. Rupiah ku kecil. Halo Sobat Advok, kembali lagi bersama kami di Neraca. Ngobrol, edukasi, advokasi, dan kesejahteraan mahasiswa. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Di sini saya selaku caster, yaitu saya Muhammad Fitransyah, dan ditemani oleh teman saya Sada Pranata. dan kedua narasumber kami. Mungkin boleh kita langsung perkenalan aja kali ya. Boleh. Dengan Pak Pres sendiri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Randi dari program studi ilmu politik ya angkatan 2022. Nah, untuk Pak Pres. Perkenalkan, saya Putra Ramadan dari program studi manajemen angkatan 23. Nah, mungkin langsung saja ya Pak, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di kampus kan sering ada nih kotak laporan atau kotak aspirasi dari mahasiswa. Tetapi banyak suara-suara mahasiswa itu tidak didengarkan, Pak. Sehingga mahasiswa-mahasiswa itu eh, mengalami atau merasakan suara-suara mereka itu tidak didengar. Nah, apakah BEM masih benar-benar menyuarakan kepentingan mahasiswa atau hanya menjalankan fungsi organisasi secara simbolis? Oke. Mungkin bisa dijawab dari Pres terlebih dahulu ya, karena saya di sini juga sebagai wakil. Baik. Jadi pertanyaan tadi, apakah hari ini suara dari kawan-kawan mahasiswa itu masih terdengar atau tidak? Apakah hanya sekedar BEM menjadi badan event ataupun menjadi badan inklusif dari kawan-kawan mahasiswa hari ini? Ya, betul, Pak. Sebenarnya fungsi utama dari kawan-kawan BEM adalah menyalurkan aspirasi dari kawan-kawan terlebih dahulu. Karena percuma hari ini kawan-kawan bikin kegiatan apapun sebesar apapun, kalau hari ini kawan-kawan mahasiswa itu jauh dari kata sejahtera. Jangan sampai kita hari ini sudah berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kawan-kawan kita, tapi kita sendiri yang menindas hak dari kawan-kawan kita sendiri. Mungkin itu. Ya, mungkin izin menambahkan di sini. Menurut saya sendiri, BEM sendiri masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai badan eksekutif, di mana kami tetap mendengarkan ataupun BEM-BEM dari fakultas juga masih mendengarkan kan suara-suara daripada mahasiswanya sendiri. Tetapi ketika kita menyuarakan hal tersebut, ada beberapa halangan-halangan dari pihak birokrasi itu yang sedikit melenceng lah ibaratnya. Jadi kita tuh agak terbatas gerakannya tuh karena memang ada pihak birokrat yang hari ini membatasi kita. Jadi sekeras apapun kita menyuarakan, ya keputusan akhir tetap di mereka. Seperti contoh, ya lapangan parkir kan. Lapangan parkir. Ya enggak sih? Bener enggak? Kita kolam lele, banjir tuh kan. Ya kita sebagai mahasiswa FEB merasakan banget lah parkir FEB hari ini gimana. Kalau udah hari Senin apalagi kan, hari Senin pertama kali kuliah, penerimaan mahasiswa baru, padatnya tuh, innalillahi lah ibaratnya kan. Kayak orang demo, Pres. Ya, gitu dia. Maka dari itulah keputusan-keputusan pihak birokrat hari ini yang membatasi suara kita dan juga tidak pernah mendengarkan dan merealisasikan apa yang kita suarakan menjadi penghalang BEM untuk lebih merealisasikan apa yang kawan-kawan suarakan begitu. Baik, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan kedua kali ya, Pres. Bisa. Jadi kan saat ini banyak sekali nih Pres, organisasi mahasiswa pergerakan, tetapi mereka tuh tidak mencerminkan pergerakan tersebut. Tetapi malah organisasi-organisasi tersebut lebih ambisius terhadap kegiatan-kegiatan seremonial, tidak terkecuali BEM itu sendiri. Jadi gini Pres, apakah BEM itu masih layak disebut sebagai organisasi pergerakan, tetapi lebih banyak menjalankan kegiatan seremonial daripada mengawal isu mahasiswa? Mungkin boleh jawab. Sebenarnya untuk fokus di bidang pergerakan ya, sebenarnya ada beberapa
apa departemen ataupun kementerian Iya, yang fokus di bidang tersebut. Kalau di BEM Uni sendiri itu ada Kasrat, AFO, Kemenper dan juga RKP. dan RKP juga. Nah, itu fokusnya adalah fokus di bidang pergerakan. Sedangkan yang event-eventnya itu ada beberapa kayak SDM, SORA dan lain sebagainya. Dagri juga kan. Nah, yang hari ini yang jadi tonggak perjuangan itu tergantung siapa nahkoda dari setiap kepemimpinan. Nah, misalnya kalau di tahun ini kami coba fokuskan untuk pergerakan ya. Itu ada beberapa sektor. Yang pertama itu yang paling inti adalah sektor pendidikan. Ya, kalau kita ngomong soal sektor pendidikan hari ini, apakah Bangka Belitung ini untuk pendidikannya udah setara atau merata? Itu yang pertama. Sesuai dengan aksi kita kemarin di May Day. Karena fokus kita adalah percuma hari ini Bangka Belitung punya wisata yang indah tapi masyarakat masih sengsara. Percuma hari ini Bangka Belitung punya orang yang hebat tapi hari ini Bangka Belitung masih jauh dari kata sejahtera. Nah, coba hari ini konsep dari pemikiran kawan-kawan dirubah terkait bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai pendidikan dalam sebuah pergerakan. Kalau kita mengingat hari ini aktor-aktor intelektual banyak, tapi adakah orang yang mau berjuang dan meraih kesuksesan untuk pendidikan dan juga pergerakan dari masyarakat? Nah, apalagi kawan-kawan mahasiswa, dalam organisasi-organisasi itu banyak. Ya termasuk juga BEM. Ya. Saya sampaikan bahwa BEM harus jelas orientasinya untuk apa dan siapa yang jadi sasaran. Jangan sampai BEM menjadi badan inklusif. Nah, ini yang sakitnya. Karena banyak kawan-kawan kita yang hari ini dia udah dapat jabatan kekuasaan tapi dia lupa atas penderitaan orang lain. Sama juga dengan menteri keren-keren sekarang tuh. Menteri di kayak siapa ya? Balil. Jangan Bahlil. Abang dah itu. MBG itu tuh. MBG. Ya, kayak kalau kata MBGN. Theo itu kan MBG itu ya benar mengutip dari perkataan Theo itu kayak sekarang dari kepala BGN itu seorang wartawan apakah bisa mengurusi masalah gizi masyarakat atau gizi anak-anak sekarang itu jadi kalkulasi utama. Tapi untuk gerakan yang real adalah gerakan dari rakyat untuk rakyat dan demi perjuangan kita bersama. Kalau percuma hari ini perjuangan adalah bentuk dari eh, kemakmuran bersama, tapi kalau di dalamnya terselip ada lembaran-lembaran rupiah. Ini yang jadi sakitnya. Percuma hari ini badan eksekutif mahasiswa dari UNIP maupun fakultas sampai kawan-kawan himpunan dan DPM sekarang tidak memperhatikan hal seperti itu. Sedangkan gerakan-gerakan yang murni adalah gerakan yang lahir dari keresahan masyarakat. Maka dari BEM UNIP sendiri kami punya orientasi juga fokusnya adalah sumber daya alam yang ada di Bangka Belitung. Di Kementerian Kasrat ada beberapa wilayah sudah dijadikan bidang advokasinya. Salah satu Bangka Selatan, Bangka Barat, Kabupaten Bangka dan juga Belitung. Itu sudah menjadi wilayah advokasi mereka. Bangka Tengah, Baskara Bakti, ya. Itu juga ada konflik. Wilayah-wilayah konflik itu sudah kami data. Ada beberapa kemungkinan itu akan kami terlebih dahulu kerjasamakan dengan wilayah-wilayah apa dong kanwil HAM. Nah, mereka kan ada program yang sama. Apakah hari ini gerakan itu udah harus kita orang tuh turun ke jalan, tapi gerakan yang murni adalah gerakan yang bisa merubah dari 0 sampai 1. Itu ya awal pertama, langkah pertama. Jangan sampai gerakan ini tetap kita stuck di situ. Kalaupun mampu dan juga kami Kudan Patul ada niat, kalau hari ini permasalahan di Bangka Belitung tidak bisa dikelirkan, kami ada rencana untuk bawa ke yang lebih tinggi itu di nasional. Itu ya kalau bisa kita debat dengan dewan-dewan pengkhianat rakyat itu kenapa enggak? Ini harus sekarang kita. Jangan sampai dewan-dewan pengkhianat rakyat itu diam dan selalu melihat masyarakatnya masih jauh dari kata sejahtera. Itu sebenarnya poinnya. Ya sepakatlah dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya kan Presma BB dan saya selaku wakil juga ya cukup menjalankannya aja lah hari ini. Jadi kayak apakah masih pantas ketika suatu organisasi itu bergerak di bidang acara seremonial? Masih pantas menurut saya karena kan semua hal tersebut tuh tetap butuh penyeimbangan lah. Ibaratnya gini aja, acara-acara seremonial merupakan bentuk daripada refreshing dari masing-masing pimpinan, juga anggota-anggota daripada BEM kami kan. Dan juga nggak seluruh loh orang masuk organisasi itu fokusnya ke pergerakan. Ada beberapa juga yang lebih sukanya ke event yang sudah dibentuk kan selama ini. Branding image yang telah dibangun oleh suatu organisasi kan nggak selamanya tentang pergerakan. Tapi hari ini
jangan ngaku orang pergerakan lah tapi nggak pernah mikirin rakyat gitu aja sih. Gitu aja. Ya, itu Nah, sih kalau dari kami. mungkin tadi sudah disinggung nih sedikit sama Pres dan Wapres tentang aktivis. Tetapi di kalangan mahasiswa sekarang tuh mulai berbicara atau terdengar kalau udah duduk di lingkar kekuasaan kampus, biasanya tuh suara yang kritis perlahan menjadi hilang. Nah, dalam maksudnya tuh sampai ada anggapan kalau sebagian aktivis setelah punya jabatan bukan lagi takut mengecewakan, Pak, tapi takut kehilangan kenyamanan dan akses. Oh, Nah, iya. jadi mahasiswa tuh mulai mempertanyakan apakah arah dari perjuangan itu masih murni untuk mahasiswa atau sudah berubah arah. Oh iya. Nah, Lebih Di masjid ikut. Budi Mas Cek. sebutnya kan. ya kayak lebih nyaman lebih ini ya, lebih mempertahankan posisinya sebagai pimpinan ya kan. Ya, benar. Biar lebih nyaman untuk duduk di Duduk kursinya di gitu kursinya kan. itu. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau berkaca kepada kami hari ini ya, Hmm. ya kami tidak takut kehilangan akses kami kepada pihak eksternal. Tapi ya selama kami masih memiliki aksesnya, kami memanfaatkan begitu kan. Tapi juga kami tidak pro kepada hari ini perusahaan-perusahaan ataupun bentukannya organ-organ yang bermasalah dengan kemasyarakatan. Kami tidak pernah menyuarakan bahwa kami pro pada mereka. Kami juga ikut menyuarakan, kami juga ikut mengkritisi hal tersebut. Contoh pembangunan PLTN di Bangka Belitung, ya kan? Yang hari ini masih pro kontra di Bangka Belitung kan? Nah, kami masih di titik netral karena ya kalau kita mengkaji hal tersebut lebih luas, sisi plus dan sisi minusnya itu tetap ada. Karena segala hal bentukan di dunia ini adalah dualisme. Benar kan? Benar. Intinya ketika PLTN tersebut terbangun, ada sisi plus yang didapatkan oleh masyarakat, tapi minusnya jauh lebih besar dengan risiko-risiko yang ditanggung. Begitu. Ya, yang saya katakan hari ini adalah ya ketika kami menjadi pemimpin, saya dan Randi setelah sepakat dan juga telah berkomitmen, kami akan selalu menyuarakan apa yang menjadi keresahan mahasiswa, apa yang menjadi keresahan daripada masyarakat, dan juga kami akan selalu pro lah kepada orang-orang yang hari ini tertindas oleh kebijakan-kebijakan yang agak menyeleweng gitu. Juga organ-organ yang bermasalah. Gitu sih. Waduh, organ yang bermasalah. Ya, sebut aja lah si TT itu. Mungkin menurut Pres sendiri, Ya, kalau kita ngomong soal pemimpin yang udah dapat jabatan kan. Ya, kalau kita melihat sekilas masih banyak orang-orang seperti itu. Saya sampaikan, kami dari BEM sendiri kan, itu melihat kalau ada salah satu dari fakultas ataupun himpunan yang membawa suatu isu yang ada di Bangka Belitung dan itu real dan fakta di lapangan dariku pribadi, silakan kita bawa dan kita berargumentatif di dalam forum. Ya, dari kami kan nggak jadi masalah asalkan itu murni pergerakan rakyat. Kalau emang dari masyarakat emang menolak, kenapa hari ini salah satu aktivis yang ada di Bangka Belitung itu Bang Rosidi itu tidak ada satupun kawan-kawan mahasiswa yang lain tahu cerita lebih luas tentang beliau. Beliau itu kan salah satu aktivis lingkungan yang ada di Bangka Selatan. Beliau disiram dari ya kita nggak tahu lah siapa dia namanya. Anonim lah ya. Anonim. Apakah permasalahan seperti itu kalau kita ngomong pergerakan ya, itu kan sebenarnya kalau kita ngomong itu beban moral gitu kan. Ya kalau misalnya jangan sampai kita ngomong soal isu ini, isu itu, tapi yang hari ini depan mata pun kita diam. Iya itu harusnya kita selesaikan sama-sama. Sekarang kalau kita mengutip dari Bang Rosidi, kisah beliau memperjuangkan bagaimana pertambangan timah di Bangka Belitung yang hari ini menjadi penopang utama ekonomi Bangka Belitung. Beliau disiram pakai menggunakan air keras dan juga beliau sudah memperjuangkan hak-hak beliau sampai ke Jakarta tapi tidak pernah ada respon. Sedangkan kita di Bangka Belitung kemarin ada kasus Andre Yunus. Nah, sebelum kasus Andre Yunus, Bang Rosidi dulu. Iya. Tapi kawan-kawan aktivis yang ada di Bangka Belitung tidak ada satupun yang tahu. Ya, walaupun tahu gak sebanyak yang Andre Yunus. Benar-benar. Nah, ini harus jadi catatan bagaimana hari ini kami dari kawan-kawan BEM itu tidak memandang bulu siapa dia selagi dia merasa terjajah. Walaupun terjajah dari negara sendiri, bukan dijajah oleh bangsanya lain, tapi inilah bentuk kerjasama antara kawan-kawan aktivis. Jangan sampai nanti ada kawan-kawan BEM yang coba melakukan kritisi salah satu instansi disiram. Nah, takut yang kawan-kawan yang lain tuh
pada diam. Ya. Ya kalau misalku disiram pakai air keras ya udah tambah jiat muka. Ya itu kan. Jangan sampai salah satu kawan-kawan kita yang hari ini berjuang kemarin itu kan pas tahun kemarin di bulan Agustus tuh banyak kawan-kawan mahasiswa kita ditahan, Benar. dipolisikan. Terus bagaimana kawan-kawan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia itu bergerak serentakkan. Nah ini jadi catatan kenapa kita tidak menggunakan pola yang sama. Yang saat kita ada punya isu yang sama di seluruh Bangka Belitung hari ini. Kalau kita ngomong konflik Pertambangan Timah positif itu seluruh wilayah kena. Kalau kita ngomong soal konflik agraria itu banyak. Salah satu PT SNS, ada dari apa namanya PT apa kemarin yang di Belitung Membalong, banyak sebenarnya wilayah-wilayah konflik yang ada di Bangka Belitung. Tapi bagaimana hari ini kawan-kawan mahasiswa melek terkait permasalahan wilayah-wilayah tersebut. Yang paling dekat aja konflik yang ada di sini. Jadi Bahrin tuh. Iya, benar. Itu paling dekat. Tapi hari ini ada beberapa yang tahu. Gue jamin 80% mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung tuh rata-rata ya kurang melek lah seperti itu. Nah itu kalau kita ngomong konflik itu lebih panjang. Nah bagaimana hari ini kawan-kawan mahasiswa dari kementerian-kementerian yang hari ini bergerak di bidang tersebut dan juga ataupun departemen itu coba kita menelisik. Nah maka tuh aku pernah memerintahkan Menteri Kasrat coba waktu libur ini kita maksimalkan turun ke masyarakat. Jadi setelah libur ini kawan-kawan BEM dan mungkin insya Allah ngajak dari kawan-kawan BEM fakultas itu untuk kita turun ke masyarakat. Jangan sampai kita libur ini tidak punya tujuan juga. Bukan walaupun kita sekalian healing sebenarnya di wilayah-wilayah orang. Ya Pitra asli dari bukan asli orang Bangka Belitung kita bawa ke wilayah pulau-pulau kecil mungkin dia hobi. Sudut-sudut Bangka. Ya itu. Daerah-daerah pencil gitu. Nah, coba kita bikin pola-pola seperti itu. Nah, kalau emang kita mau bikin gerakan ya udah bikin gerakan yang taktis dan juga jelas untuk peruntukannya untuk siapa. Benar. Dan kalau bisa kita bawa masyarakat. Kalau emang kita tidak mampu untuk melaksanakan secepat, ada metode audiensi. Tarik pimpinan daerah mereka. Misal kita berkonflik di daerah Bangka Selatan, ya udah ambil tuh pimpinan mereka, bupati, wakil bupati, ketua DPRD ya. Jangan mereka tuh cuma bisa mengkena apa goyang-goyang doang, gumai-gumai doang. Hari ini tidak perlu. Prabowo. Oh. Ya teman-teman lewat di FYP TikTok. Ya kan kita hari ini tidak perlu pemimpin yang banyak citra. Nah, Tapi kita butuh pemimpin yang hari ini banyak kerjanya. nah itu dia. Tidak perlu. Itu kalau fokus di pergerakan nanti kawan-kawan akan sadar bagaimana pentingnya pergerakan di dunia. Ya sebenarnya pergerakan yang murni itu terasa pas kita jadi mahasiswa. Kalau kau udah jadi masyarakat biasa pasti kangen hal seperti itu. Ya, karena kita terfokus pada hal-hal yang realistis gitu. Kita Iya. terjun ke masyarakat kan. Apalagi lah si kawan ini kan jadi dewan kawan. Waduh. Dewan apa nih? Dewan pengkhianat. Dewan Pengolah Rakyat. Nah, tapi ya kembali lagi ya tentang pergerakan independen ya. Menurut saya sih kalau pengen ngebangun pergerakan independen tuh ya kita harus menghadirkan kajian yang jelas. Karena kalau kita menghadirkan kajian yang kesannya terburu-buru, ketika kita turun menyuarakan hanya ngangong gitu di depan orang yang kita demokan gitu kan. Ya contohnya kalau emang kita pengen mengkritisi PLTN ya silakan. Kami juga bakal mensupport ibaratnya tentang kritis tersebut. Tetapi hadirkan kepada kami mengapa harus kita kritisi. Kalau cuma karena satu hal ibaratnya kan, ya semua orang juga tahu bahwa PLTN itu bahaya. Tapi semua orang juga tahu bahwa PLTN itu bermanfaat. Benar, Pres. Jangan berbicara dengan satu pihak, satu perspektif saja. Bicarakan secara dua perspektif. Jadi kita bangun lingkungan dengan apa namanya kan diskusi yang panjang, diskusi yang sehat, gitu, diskusi ilmiah. Kita hadirkan fakta-faktanya, data-datanya. Jangan cuman ya berdasarkan analisis-analisis sekilas gitu. Gitu sih menurut kami ya. Ya kalau emang mau kan kami dari BEM siap menjadi wadah. Benar. Siap nyiapin ruangan ataupun forum. Nah, tapi dalam artian emang kawan-kawan itu real. Ini fakta dan data di lapangan dan juga berdasarkan realita yang ada di masyarakat. Kalau emang misalnya kita menolak PLTN ya udah kenapa enggak pertanyaan kan? Kalau misalnya kita menerima ya udah siap-siap dampak dari setiap PLTN itu apa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Maka tuh kami siap bikin forum ilmiah, kita panggil pemateri dan juga kita panggil orang-orang yang merasa pro dan kontra. benar.
Ya kalau emang kita butuh orang profesor, kenapa enggak? Hari ini banyak kok yang pintar di bidang nuklir. Kita di Bangka Belitung ada yang ahli nuklir. 2 orang apa 2 orang? Dua, 2 orang. satu Bangka Belitung, satu dari orang Bangka. Satu dari Belitung. Nggak salah aku satunya itu dosen Unsri. Satunya orang Belitung. Lupa aku siapa nama bapak. Nah itu kalau emang kita bikin tuh ada nomor WA yang dosen Unsri itu. Ya udah kita bikin forumnya, di mana forumnya isi itu jelas. Bagaimana kita menyadarkan publik pada hari ini fakta di lapangan gimana. Ya kalau kita bentukkan penolakan harus jelas. Jangan sampai nolak-nolak cuma sekedar tiba-tiba ada yang barang baru datang. Nah, Tiba-tiba Rosatom datang. nah, Nah, itu kan bahaya. tiba-tiba Bahaya Rosatom itu. datang sepakat. Nah, itu maksudku harus jelas. Hari ini kawan-kawan mahasiswa kita apa kritis harus memiliki dua sisi. Benar. Dampak secara ekonomi itu bagus, tapi dampak secara sosial dan lingkungan ya kalau auzubillah min dzalik kalau Rusak banget lah ibaratnya. ditambah juga mohon maaf SDM dari Bangka Belitung belum siap. Belum siap untuk menerima nuklir hari ini. Itu yang harus kalian pahami bagaimana beberapa hal tersebut itu harus jelas terukur. Itu sih. Berbicara gerakan nih Pres, Nah, gimana sih tanggapan dari Pres dan Wapres sendiri dibilang menjual gerakan? Ada aja tuh isu-isu bisikan lah. katanya Pres Wapres nih ada jual gerakan Ya, dengan aksi yang kemarin tuh yang gimana nih tanggapan Pres Ya. sama Wapres sendiri? Ya, kalau emang bisa dibuktikan ya silakan, kami siap mengundurkan diri lah. Itu aja sih. Kalau emang bisa terbukti, kami menerima suapan atau segala macamnya, kami menerima sogokan, kami menerima gerakan-gerakan yang dibayar hari ini, ya kami dua siap untuk mundur dari kursi kepemimpinan kami. Itu aja sih. Gampang aja yang ngurus skripsi. Pres sendiri gimana nih tanggapannya? Ya, jauh beda dengan Batul. Tapi yang aku tekankan, kalau kita mengejudge ataupun mau fitnah orang itu harus berdasarkan fakta dan data juga. Jangan sekedar ya dengar isu ini. Di waktu itu aku masih dengar dan masuk di telinga kiriku bahwa kami di BEM itu bagi-bagi duit di sekre BEM. Oh, Waduh. padahal evaluasi habis saksi. Lucu kan? Maksudnya Ya. kalau emang kami terindikasi bagi-bagi duit, ya kenapa hanya kami hari ini disalahkan? Kenapa tidak BEM-BEM fakultas juga ikut disalahkan hari ini? Benar. Mereka juga kan menerima. Ya. Ya lucu aja sih. Kalau Seingat emang- saya juga roti sih. roti juga dipaksakan Roti, untuk iya. dimasukkan kan, dari itu kan. Ya, sebenarnya kan waktu itu bentukan adalah evaluasi. Kenapa sih gerakan kita pada waktu itu di tanggal 6 kan? Di tanggal 6 itu benar-benar Mei. lempeng. Lempeng. Ya, benar, lempeng, Pres. nggak ada inilah, nggak ada tantangannya lah. Seperti sudah diterima. Benar. Karena kalau ku dengar kan bahasa tuh kawan-kawan udah adem melaman karena dibayar barang. Benar. Waktu itu malam itu semua pimpinan ya kalau aku udah salah cuma FT yang apa Oh tidak ya, ada FT yang perwakilan. ada perwakilan. Kalau dari EPB itu ada Hadir. kalian lah. Iya. Di EPPK ada Manter, terus Eva ada Mawar sama Gubagub, Gubagub, terus Bisip ada Wagubnya. Karena bentukan adalah evaluasi. Nah, kenapa kami bikin sebuah evaluasi di malam itu? Karena takut gerakan-gerakan kita selanjutnya itu dinotis seperti sama. Benar. Ya kalau kita tidak ada bikin gerakan-gerakan tambahan di saat aksi positif barang-barang seperti itu pasti terulang kembali. Maka ada masukan dari kawan-kawan bakar ban dulu lo bos, lempar telur dulu lah bos. Perbatu gedung DPR kan, Karena bakar kan, gedung DPR. karena aku pernah ikut aksi di Palembang itu serunya bukan pas waktu bakar ban, perang telur. Ya itu seru. Sampai kawan-kawan dari IN gitu tuh sampai bikin tato pulang-pulang ke Bangka. Iya, luka. gara-gara apa si tuan rumahnya tuh PGRI itu nggak mau nunggu si gubernur Sumsel. Waktu itu bilang kawan-kawan gimana kalau kita bikin gerakan yang menggerakkan tuh fokus dengan salah satu instansi. Maka tuh mereka serang kantor gubernur. Setelah itu ketemu dengan Hemandru sebagai gubernurnya. Itu seru. Keren nama. Setelah itu kawan-kawan udah ketemu dengan Hemandru dari salah satu kawan-kawan dari Palembang itu
bikin lempar telur. Ah. Nggak salah aku mereka beli telur itu Asik, 3 kilo. Wow. Asik, asik, Bab. asik, 3 asik. kilo tuh. Tuh di kos dalam nyaman hidup. Sebulan. Ya itulah, karena 7 kilo. gerakan kita pada hari ini di Bangka Belitung tuh tidak ada gerakan yang ya terlalu ekstrim. Benar. Benar. Karena juga sesuai kebutuhan nggak sih? Ya, Karena di Bangka Belitung juga nggak butuh gerakan-gerakan yang terlalu inilah, terlalu narkis lah. ya. Jangan sampai juga coret-coret Jangan dinding sampai jangan. terjadi ya. Benar. Ya kalau misalnya merusak fasilitas beda bab lagi itu. Beda Beda. bab. Pasti. Ya kalau sekedar kita membakar ban, karena api dari ban itu bukan hanya sekedar api dari ban aja, tapi adalah api kebencian dari masyarakat kepada orang yang zolim terhadap mereka. Bab, zap, bom. Maka Tahu dia. Sepakat. Jangan sampai juga hal seperti itu, bos. Karena aku ada lagi. Ada ide gile. Cuma mikir cuma satu hal, jangan sampai masa aksi itu hilang. Iya, benar. Diculik. Kalau hilang apa boleh. Apa? Nyawa 3. Kalau kan 9 kayak kucing. 19. 19 juta pekerjaan. masuk. Menarik. Baik, mungkin langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi melihat situasi dan kondisi hari ini nih, Pres, minat dan panggilan jiwa gerakan mahasiswa UBB nih semakin hari semakin menurun. Apa sih implikasi dari hal tersebut dan bagaimana cara Pres dan Wapres menumbuhkan semangat gerakan itu kembali? Aku kalau sweet pun. Sweet boleh. Kalah lo. Oh. Sebenarnya kalau kami kan ada di ilmu politik itu ada mata kuliah gerakan sosial. Bab. Nah di mata kuliah itu kan dijelaskan ada salah satu teori Dasar-dasar mengatakan akuntansi. kalau emang kawan-kawan aksi itu ada beberapa hal yang harus kami, yaitu bagaimana merasakan, kedua bagaimana dampaknya. Contoh kemarin Bangka Belitung tuh ramai kan aksi timah karena seluruh orang tuh merasakan Dampak dari timah langsung. Timah itu Nah, gimana? itu dia. Ya, hari ini kawan-kawan mahasiswa, kalau kita ngomong salah satu isu apa, kita yang isu di kampus lah, UKT lah gampang. Ya. Bisa lah UKT ku rendah, mau ada ku demo? Belum tentu rata-rata. Enak UKT rendah kan? Kalau misal ada Iya, UKT, kalau kau ada UKT 500, 500. nah sedangkan yang kawan-kawan di sana itu dapat UKT-nya tuh di atas 8 4 juta lah misalnya. 8 juta. Nah, 8 juta. Saya kira keberatan enggak? Masalah, mohon maaf, orang tua kita kurang mampu. Ya. Terus pekerjaan udah pasti. Ya. Sepakat sih. Nah, itu yang jadi catatan. Apakah tumbuh gak rasa kesamaan tersebut? Benar. Ini yang susah dari kawan-kawan mahasiswa. Kalau kita tidak merasakan rasa yang sama, maka itu susah terbentuknya kerjasama. Ataupun konsolidasi yang selalu kita buat itu, bagaimana bisa merasakan kawan-kawan yang lain. Soal UU PRT. UU PRT itu kan tentang perempuan. Apakah laki mau membantu? Belum tentu. Kalau saya sih mau ya. Mau ya? Karena UU Hebat PRT kamu, itu Wapres. melindungi para pekerja perempuan. Pertanyaan sekarang pekerja laki mau enggak? Iya, benar. Tapi UU Cipta Kerja itu kan semua kena. Ya, merata. Itu kan semua merata kena. Nah, jadi banyak kemarin tuh aksi, banyak masa. Tuh ciptaker ya. Nah, kita ngomong soal MIDI kemarin tuh sebuah evaluasi besar-besaran dari kami di BEM. Bagaimana kami kurang menggait masa. Benar-benar. Pembangunan pembangunan agitasi kami kurang Ya, banget lah kemarin. propaganda kami kurang masuk dan juga pencerdasan kepada kawan-kawan atau pemberitahuan apa sih yang kami Penerangan bawa. lah ibaratnya. Ya, memberi penjelasan lah kenapa kita harus aksi. Itu kurang. Ya, itu kurang. Itu evaluasi dari kami. Dari Kementerian Kasrat pun waktu itu mereka mengatakan kami itu belum benar-benar full untuk memberi edukasi kepada kawan-kawan mahasiswa. Benar, sepakat. Maka sebenarnya sebelum kita melaksanakan aksi, ada menembak bebas, ada yang namanya konsolidasi lanjutan per fakultas. Iya. Ini yang harusnya bisa kita cepatkan karena kawan-kawan mahasiswa itu harus real. Karena kalau tanpa kesadaran dari kawan-kawan mahasiswa, hari ini siapa yang menjaga demokrasi dan demokrasi untuk kebersamaan masyarakat? Ya, kalau kita tidak ada di sini, mungkin Tuhan pun tidak tahu menau bagaimana cara membentuk orang-orang yang biadab yang hari ini punya kekuasaan dan selalu menjilat atas sana. Itu yang susah.
tuh kedenger dah. Ya paling gini sih kayak kurangnya kesadaran dan juga apatisme tentang empati dan juga simpati sosial daripada mahasiswa hari ini gak kurang sih menurut saya. Jadi pembangunan agitasi, forum-forum untuk menyadarkan mereka bahwa suatu saat hal tersebut, isu ini tuh bisa terjadi loh kepada kalian. Nah, jadi penerangan-penerangan hal tersebut tuh kurang kepada mahasiswa. Dan juga mungkin pergeseran zaman ke arah globalisasi sekarang merubah pandangan daripada mahasiswa lah. Yang sekarang kan mayoritas daripada mahasiswa itu generasi Z kan. Nah, Jadi generasi-generasi yang hidup di era peralihan dari era jadul ke era-era digital kan. Nah, gitulah. Jadi menurut saya pergeseran perspektif, pergeseran pemaknaan dan lain-lain tuh membuat kesadaran daripada Gen Z itu agak kurang lah. Penumbuhan rasa empati, sosialisasi daripada Gen Z kepada manusia-manusia lainnya tuh agak kurang. Jadi menurut saya solusinya tuh lebih ini sih, lebih apa sih namanya? Lebih semangat lah untuk membangun lingkungan yang konklusif untuk bidang pergerakan, lebih bangun ruang bagi mereka yang ingin belajar tentang kesejahteraan daripada masyarakat, kepedulian ke satu sama lain itu sih solusinya. Terasa nih kita udah di penghujung acara Ya, Presiden Wapres. Nah, mungkin untuk podcast kali ini atau neraca kali ini kita sudahi saja karena memang udah mengingat waktu kan. Nah, terima kasih untuk Pak Pres dan Wapres dari BMKM UBB. kesimpulan Nah, untuk kesimpulan dari perbincangan kita hari dari ini. perbincangan kita hari ini, itu tadi tuh saya sedikit ingin mengetahui sebenarnya bagaimana cara Bapak Wapres untuk menyatukan pikiran tentang kayak UKT tadi di antara mahasiswa. Sedikit saja Pak Pres. Ya seperti saya tadi, kita harus membangun lingkungan yang konklusif, kita lebih harus menyediakan solusi kepada mereka dan juga kita harus juga menyediakan lingkungan yang positif lah bagi mereka untuk lebih berani menyuarakan tentang keluhan dan juga keluh kesah mereka yang selama ini mereka rasakan. Gitu sih. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih untuk Pak Pres dan Pak Wapres sudah meluangkan waktunya. Dadah. Bye.